akan saya bahas di video ini yaitu berjudul Kebutuhan Manusia Terhadap Agama. Poin-poin penting yang akan dibahas, yang pertama, pengertian agama, yang kedua, klasifikasi agama, yang ketiga, latar belakang kebutuhan manusia terhadap agama. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian agama. Agama dianggap sebagai sesuatu yang dapat memberikan petunjuk kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu keselamatan dunia dan akhirat. Pada kenyataannya, agak sulit untuk memberi definisi agama. Ada yang mengatakan bahwa intinya agama adalah konsep hubungan dengan Tuhan. Ada juga yang menyatakan bahwa agama sebagai pengalaman spiritual, misteri, kekaguman, dan perasaan-perasaan lain yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Adapun yang lainnya menyatakan bahwa agama adalah sebagai hal yang terorganisasi seperti adanya masjid, gereja, ulama, pendeta, dan biksu. Secara etimologis, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta agama yang berarti perbuatan, tindakan, atau kewajiban. Dalam konteks keagamaan, agama merujuk pada sistem kepercayaan, ritual, dan tata cara hidup yang diikuti oleh sekelompok orang. Dalam pandangan Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem kepercayaan beserta praktiknya dalam suatu komunitas moral. Adapun agama berisi tentang, yang pertama, sesuatu yang dianggap sakral, melebihi kehidupan duniawi, dan menimbulkan rasa kekaguman dan penghormatan. Yang kedua, sekumpulan kepercayaan tentang hal yang dianggap sakral. Yang ketiga, penegasan kepercayaan dengan melaksanakan ritual, yaitu aktivitas keagamaan. Yang keempat, sekumpulan kepercayaan yang ikut dalam ritual yang sama. Dengan demikian, agama berkaitan dengan perilaku moral dalam menawarkan suatu pandangan, juga jawaban atas berbagai persoalan yang membingungkan manusia. Agama pun mendorong manusia bukan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan juga kepentingan sesama. Dengan kata lain, agama oleh pemeluknya dipandang sebagai petunjuk untuk mengatasi berbagai kesulitan yang diakibatkan oleh ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan keterbatasan. Sebagai suatu lembaga sosial, agama berarti sistem keyakinan dan praktik keagamaan yang penting dari masyarakat, serta telah dibakukan dan dirumuskan sehingga dianut secara luas dan dipandang sebagai sesuatu yang diperlukan dan benar. Asosiasi agama merupakan kelompok orang yang terorganisasi yang secara bersama-sama menganut keyakinan dan menjalankan praktik suatu agama. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu klasifikasi agama. Agama dapat dikelompokkan ke dalam dua klasifikasi utama. Yang pertama, agama universal atau dunia, meliputi agama-agama yang memiliki basis umum dan umumnya dianut secara luas di seluruh dunia. Contohnya adalah agama-agama seperti Kristen, Islam, Hindu, dan Buddha yang memiliki pengikut dari berbagai latar belakang etnis dan geografis. Yang kedua, agama etnis atau tradisional, biasanya terkait dengan budaya atau kelompok etnis tertentu. Agama etnis ini cenderung terkait dengan identitas dan warisan budaya suatu komunitas dan seringkali memiliki praktik keagamaan yang berbeda dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Contohnya adalah agama tradisional suku bangsa tertentu seperti agama suku-suku pribumi di beberapa wilayah atau agama Shinto di Jepang yang terkait erat dengan identitas Jepang. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu latar belakang kebutuhan manusia terhadap agama.
agama merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Manusia bukan hanya jasmani sebagaimana resultan dari dua komponen, jasmani dan rohani. Disinilah peran agama sebagai pedoman bagi perkembangan dan pertumbuhan yang harmonis, lagi sehat bagi jasmani dan rohani. Jelaslah bahwa manusia membutuhkan bimbingan dan petunjuk yang benar dan bernilai mutlak untuk meraih kebahagiaan hidup jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Untuk itu, di samping akal, Tuhan memberikan anugerah lain kepada manusia sebagai pembimbing gerak akal, yaitu agama. Dalam agama inilah dibentangkan konsep yang tegas dan jelas tentang apa yang sesungguhnya hidup dan kehidupan itu, dari mana dan kemana arah tujuannya, serta apa dan siapakah manusia itu yang sebenarnya. Seperti yang digambarkan dalam Quran Surah Asy-Syura 42 ayat 13, yang artinya, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Selain itu, Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan faktor-faktor kebutuhan terhadap agama dan perannya dalam kehidupan manusia di antaranya. Yang pertama, kebutuhan akal terhadap pengetahuan tentang hakikat terbesar dan tunggal. Kebutuhan manusia terhadap agama pada mulanya timbul dari kebutuhannya untuk mengetahui dirinya dan mengetahui hakikat eksistensi alam semesta di sekitarnya, juga untuk mengetahui jawaban pasti mengenai pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul, bahkan menyibukkan perilakunya. Agama memperkenalkan manusia untuk pertama kalinya bahwa ia tidaklah terakhir dari sesuatu yang tidak ada, kemudian menjadi ada secara kebetulan atau dengan sendirinya, melainkan ia adalah seorang makhluk ciptaan bagi Khalik, Sang Maha Pencipta. Dialah Allah yang telah menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya dan menyeimbangkannya. Dialah yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Yang kedua, kebutuhan fitrah manusia. Akal adalah salah satu potensi rohani yang dimiliki oleh manusia. Di samping akal, manusia mempunyai potensi rohani lain yang disebut dengan roh dan insting atau naluri, atau biasa juga disebut fitrah. Secara fitri, manusia tidak akan merasa puas dengan ilmu pengetahuannya dan tidak akan merasa kenyang dengan kegemarannya terhadap seni, sastra, dan lainnya. Ia tetap akan merasa kebimbangan dalam jiwanya, kelaparan rohaninya, dan hidupnya pasti akan merasakan kekuasaan fitrahnya. Artinya, manusia dalam hidupnya pasti akan mengalami serba kekurangan, kebimbangan, keraguan, ketakutan, keresahan, dan kegelisahan. Yang ketiga, kebutuhan akan kesehatan dan kekuatan jiwa. Peran agama yang akan memberinya sebuah kekuatan, harapan, dan keamanan atau rasa optimis dalam hidup, serta memberi ketabahan di saat mengalami kesempitan dan penderitaan. Hal tersebut digambarkan oleh Arnold Toynbee, seorang sejarawan dan filosof. Dia menyatakan, agama merupakan salah satu potensi esensi manusia yang alami, dan kita pahami bahwa kebutuhan seseorang terhadap agama karena dorongan kondisi keputusasaan rohani yang memaksanya untuk mencari pelipur lara dari agama dan untuk menghadapi sebuah bencana yang tidak dapat diatasinya sendiri. Yang keempat, kebutuhan moral. Kebutuhan lain manusia terhadap agama adalah kebutuhan yang bersifat sosiologi. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat terhadap sebuah motivasi yang mendorong masing-masing individu
anggota masyarakat untuk bermoral atau melakukan kebaikan dan menghargai hak-hak orang lain. Dalam kata lain, peran agama dapat memotivasi seseorang untuk mematuhi aturan dari ketentuan yang telah ditetapkannya, sebab aturanlah yang dapat menciptakan suasana hidup berdisiplin dan harmonis. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil, agama sebagai suatu kompleksitas yang sulit untuk didefinisikan secara mutlak. Berbagai sudut pandang menawarkan konsepsi tentang agama. Ada yang melihatnya sebagai hubungan dengan Tuhan, pengalaman spiritual, atau entitas terorganisasi dengan praktik keagamaan. Secara etimologis, agama merujuk pada sistem kepercayaan, ritual, dan tata cara hidup yang diikuti oleh sekelompok orang. Selain itu, teks menyoroti peran agama dalam memenuhi kebutuhan primer manusia seperti keselamatan dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, agama dipandang sebagai panduan bagi perkembangan harmonis jasmani dan rohani manusia. Terdapat penekanan pada fungsi agama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial, mendorong perilaku moral, serta memotivasi individu untuk berdisiplin dan hidup harmonis dalam masyarakat. Lebih lanjut, faktor-faktor kebutuhan terhadap agama seperti pemenuhan kebutuhan akal terhadap pengetahuan, kebutuhan fitrah manusia, kesehatan dan kekuatan jiwa, dan kebutuhan moral menunjukkan kompleksitas peran agama dalam memenuhi kebutuhan manusia secara holistik. Agama sebagai konstruksi kompleks yang menjawab beragam kebutuhan manusia dalam aspek spiritual, moral, dan sosial, serta menunjukkan peran agama sebagai panduan dan petunjuk bagi kehidupan manusia secara keseluruhan.